Selamat malam semuanya. Iya, kita mulai IG Live malam ini. Yuk, halo Widi. Halo yang baru join. Topik malam ini kita akan bicara baper into power. Malam Ririn, malam Rocky. Halo, udah lama gak ketemu. Iya, jadi IG Live malam ini saya dedikasikan untuk semua teman-teman yang lagi baper nih. Nah, kita nanti akan ngobrol santai. Lalu, halo Pak Hendy yang masih di jalan. Ya, nanti ya, kalau Pak Rocky nanti kalau udah oke, saya jalan-jalan lagi ke Jambi. Fatma akhirnya bisa join juga. Yes. Nah, teman-teman, malam ini ingat dong Pak Angga. Nah, malam ini gak ada bintang tamu. Kalaupun ada bintang tamu, itu adalah teman-teman yang mau ikutan ngobrol di IG Live ini. Nah, balik lagi, topik malam ini baper into power. Saya dedikasikan untuk teman-teman yang lagi baper nih. Lagi baper ngeliatin IHSG. Baper banyak banget yang curcol, curhat di grup. IHSG naik baper, IHSG turun juga baper. Nah, nanti saya akan memberikan tips bagaimana sih caranya menggunakan baper itu jadi power, strong. Kayak gitu ya. Nah, kemarin saya bikin IG feed ya, status di Instagram, judulnya baper into power. Sebenarnya baper itu apa sih? Baper itu singkatan dari bawa perasaan, ya kan? Sensitif banget perasaannya. Kayak belakangan ini nih, hari ini marketnya naik masih ada yang baper. Maksudnya, aduh kok naik ya, kok nggak turun-turun. Waktu kemarin market turun, nyungsep, duh market kok nggak naik-naik. Jadi serba salah ya. Nah teman-teman, jangan pikir saya nggak pernah baper. Nih, ini buku catatan harian emak-emak trader. Ini adalah diary asli saya waktu baru pertama kali terjun di dunia trading. Nah, saya ada cerita di sini gimana dulu saya baperan juga, teman-teman. Saya bacain ya. By the way, kalau mau baca buku mau nggak mau harus pakai kacamata. Ya, saya baca ini. Di halaman 106 saya akan bacain, nggak ada puasnya. Jadi trader tuh nggak ada puasnya. Jual kecepetan, terus harganya masih naik, kesel. Habis dibeli, terus turun, kesel. Nawar saham nggak dapet, ditinggal terbang. Gregetan. Jual untung tapi untungnya kurang banyak, kesel. Cut loss, terus harganya balik lagi, kesel. Serba salah. Apa yang terjadi jika kita selalu nurutin kesel? Perasaan kesel itu menular. Kesel di saham bisa merembet ke semuanya. Jadi cepet kesel waktu nyetir, disalip atau diklakson mobil lain. Ini gue banget. Karena ini diary saya, ini saya bisa bikin naik darah. Jadi gak sabar menghadapi semuanya. Kesel adalah racun buat hati yang gembira. Seperti kesel setitik, rusak hati merah jambu. Bener banget tuh. Al Christine juga. Bagaimana caranya mengelola kesel jadi laba? Kesel jadi laba loh, ya. Bersyukur aja. Bersyukur dalam setiap kondisi. Untung, rugi, cut loss, ditinggal terbang, gak dikasih nawar, bersyukur aja. Hai Bu Mariana. Kesempatan selalu bertebaran di market. Tinggal bagaimana kita siap menangkapnya kembali. Kalau hati bersyukur bikin happy. Happy bikin otak jernih. Jernih memancing untung. Tetap belajar, tetap bersyukur, tetap happy. Untung akan memelukmu. Nih, tulisan saya.
tata ya. Nah, ada satu lagi nih. Nih saya baca. Judul tulisan ini Grit, serakah. Ketika grit berkuasa di atas diri saya, akal sehat saya jadi hilang. Semua pelajaran yang sudah saya baca dan dengar, serta trading plan yang sudah saya siapkan bablas. Akhirnya ketika keadaan tidak seperti yang saya harapkan, saya merasa gagal lagi. Gagal untuk mengontrol emosi dan mengendalikan diri. Hari ini, saya duduk sendirian di pojok Dante. By the way, Dantenya ini udah nggak ada di MKG, udah tutup. Sembari memandang pohon bambu di luar dan mendengarkan musik. Saya jadi dokter buat diri saya sendiri. Saya menganalisis diri saya. Belakangan ini saya tidak menghiraukan suara kecil yang berbisik dalam diri. Suara itu berkata, asik ya, harga naik terus. Nih kayak sekarang. Terus apa yang akan kamu lakukan ketika dia balik arah? Saya nggak gubris suara itu. Saya nggak punya nyali buat naik roller coaster dewasa Battlestar Galactica. Nyalinya baru cukup buat naik roller coaster anak-anak. Melihat wujudnya aja saya udah lemes. Saya merasa naik roller coaster setiap hari. Kadang serasa jantung melorot sampai ke perut. Pernah nggak ngerasa jantungnya melorot sampai ke perut? Oh, kalau saya pernah. Memang asik naik roller coaster saham. Asik kalau lagi tanjakan naik. Tapi nggak lucu kalau lagi dibawa turun. Coba inget-inget apa yang kamu lakukan waktu naik roller coaster. Waktu naik pasti bisa senyum-senyum sembari merasakan semilir angin dan lihat pemandangan dari atas. Pas dia lagi turun, apa kamu tetap lihat pemandangan? Apa senyum? Yang ada pasti teriak sekencang-kencangnya dan yang ada juga tutup mata. Dari check up diri sendiri, saya jadi kenal diri saya sendiri lagi. Saya dulunya penakut untuk loncat ke market. Saya pikir saya lebih banyak fear, tapi ternyata saya juga full of grit. Sadar tuh, ternyata saya orangnya grit, serakah gitu loh. Fear dan grit itu penting dalam diri saya. Perang dimulai ketika gerakan sahamnya naik seperti dikejar hantu. Waktu itulah grit berasa banget. Apa yang dibaca sama mata di chart gampang banget buat dicuekin. Apalagi kalau suara-suara ini mulai berbisik di kepala nih. Pernah nggak ada yang denger bisikan di kepala? Kalau bisikan saya begini, this baby is gonna fly. Itu adalah bisikan maut dari si grit. Bisikan yang membuyarkan trading plan saya. Bisikan berujung maut. Akhirnya saya memberi kesempatan pada diri saya untuk merasakan penyesalan. Tapi kemudian saya berusaha mencari hal positif dari apa yang saya hadapi. Everything happen for a reason. Memang trading harusnya cari yang gayanya paling nyaman buat diri kita sendiri. Saya jadi belajar sesuatu, belajar mencari zona trading yang nyaman. And I believe what doesn't kill me makes me stronger. Tuh, jadi teman-teman, saya emang gak pernah baper. Pernah. Ini saksinya. Trading, saking gritnya sampai masuk UGD, saya. Di sini ada yang udah pernah trading sampai masuk UGD? Ada. Nah, berarti kan saya kebangetan ya. Kebangetan bapernya, kebangetan lah sampai makan badan. Nah, coba teman-teman di sini, coba ya, saya lihat dulu chatnya tadi nih pas lagi baca. Ini gimana ngelihat chatnya? Kok nggak bisa di scroll? Oke. Gimana nih hari ini? Oh, banyak yang perasaannya sama. Oh, Bu PB, iya betul. Nah, betul.
Sis Ririn, di awal ternyata semua sama. Iya, sama. Karena ketika kita trading, ini loh sebenarnya yang main tuh perasaan ini ya. Pernah nggak ngerasa pengen apa ya? Udah gemes nih. Pengen kalau gemes gitu ya, aduh, pengen gini-gini kan. Lagi di depan laptop kan. Nah, itu kesel gitu. Kesel misalnya sahamnya nggak jalan-jalan. Kesel juga, ih naik melulu. Ih, bukannya turun, gue kan mau beli. Ada nggak yang ngerasain kayak gitu? Coba. Saya lihat nih chat di sini, karena malam ini kan ngobrol. Saya mau ngobrol sama teman-teman, jadi saya harus ngebacain chatnya teman-teman nih. Oh, di sini ada yang nanya, bagaimana supaya tidak sering rugi? Bagaimana supaya tidak sering rugi? Ini pelan-pelan nih, supaya nggak sering rugi. Pertama, ya kayak tadi, bacaan buku ini. Kamu harus tahu dulu trading style kamu gimana. Apakah trading yang santai, swing, atau trading yang gimana? Pengennya, kebanyakan kalau saya dulu ya, saya pengennya tradingnya scalper. Tapi ternyata aktivitas saya nggak bisa scalper, jantung saya pun nggak bisa, gitu. Tapi dengan berjalannya waktu, kalau mau scalper bisa, scalping itu jual beli cepet. Tapi ya gitu, intinya aslinya jantungnya nggak cocok ke situ. Jadi akhirnya saya menemukan style yang cocok dengan jantung, cocok dengan diri, cocok dengan aktivitas. Supaya nggak sering rugi, tentunya harus latihan. Terus ada yang tanya nih, Mirza 9963, kalau sekarang masih baper nggak Ci? Udah lebih mending ya. Jadi kalau sekarang ketika ngelihat trading itu ini ya, jadi trading psikologinya itu yang nomor satu, harus kenceng banget. Kalau misalnya tergoda untuk melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, maksudnya gini, udah tahu nih harus stop beli, oke, kalau gitu melipir dulu. Jadi saya punya tips-tips untuk mengelola. Jadi kalau saya kan ini tips untuk diri saya, jadi saya mengenali diri saya, bagaimana mengatur diri saya supaya tidak gampang tergoda. Misalnya tergoda untuk ngikut kereta yang sedang melaju cepat gitu. Ini kita belum ngomong market sekarang ya. Jadi ini baru market ya yang umum gitu. Jadi saya harus mengerti diri saya, mengevaluasi diri. Terus udah gitu kalau tahu ini kayak gini nih bikin saya baper, oke. Jadi biasanya saya mengalihkan perhatian dulu ke hal lain, entah bikin makanan, entah denger musik, entah baca buku dulu. Jadi udah waras otaknya, udah waras, baru lanjut ya market gitu ya. Masuk UGD, coba ya Mariana. Masuk UGD belum? Jangan. Jangan Bu Mariana, masuk UGD belum, cuma nggak bisa tidur 2 hari 2 malam pernah. Nah itu ya kalau saya nggak bisa tidur sebelumnya kayaknya udah dulu pola hidup saya jelek banget. Jadi dulu itu tidur pasti di atas jam 12 ya. Jadi sampai titik baliknya adalah ketika saya masuk UGD. Itu karena saya trading saham gorengan. Terus udah gitu sahamnya disuspend. Namanya pemula ya, kita nggak ngerti. Trading saham gorengan, sahamnya disuspend. Terus money managementnya masih ada duit, cuman saya terlalu banyak. Gini, kita bikin nggak bisa tidur karena ternyata uang yang dimasukkan ke dalam posisi itu terlalu banyak. Coba kalau dikit, kan tidur-tidur aja gitu. Jadi menurut kita, menurut ukuran kita, uang yang dimasukkan di posisi itu tuh banyak sampai bikin kepikiran gitu ya. Jadi abis masuk UGD, di situ saya ketemu dokter internis, dan di situ ditanya pekerjaan sehari-hari apa, dan saya bilang trading. Dia bilang pasien dia banyak yang kayak gitu di dunia finance. Nah waktu itu anak-anak saya masih kecil, dan saya mikir kalau sampai masa mau begitu terus gitu kan.
dokter bilang harus mengubah gaya hidup, dan mulai detik itu saya benar-benar mengubah gaya hidup, nggak tidur di atas jam 12, lalu mulai olahraga. Saya dulu bukan orang yang suka olahraga, enggak. Kalau sekarang kan gila ya. Kalau sekarang kan nggak bisa nggak olahraga. Kalau sekarang itu olahraga adalah kebutuhan, dan olahraga saya lari gitu, itu adalah kebutuhan. Nah, itu titik baliknya. Saya akhirnya mikir, kalau sampai saya mati, ntar anak-anak saya gimana? Kan betapa egoisnya saya hanya untuk trading, mengorbankan, bilangnya trading untuk keluarga, tapi ternyata ketika saya sakit yang rugikan keluarga. Itu nggak fair buat saya. Jadi di situ titik baliknya. Oke, ada yang bilang kebangetan. Memang. Astaga sampai UGD, untung sekarang udah lihai. Ya lumayan lah ya. Udah nggak begitu lagi gitu. Iya. Oke. Nah, udah nih chat. Nah itu Mariana, padahal udah baca chart, sudah lihat naik gila-gilaan, sudah di TP naik lagi. Iya, kalau udah naik lagi kenapa nggak mencoba untuk buyback ya? Misalnya nih, ini tips aja ya, kita kan ngobrol, udah baca chart, sudah naik gila-gilaan, udah di TP, naik lagi, gila banget naiknya nih Ibu Mariana. Kalau gitu masuk lagi. Ini trading ya, kita bicara ini trading. Kalau gitu masuk lagi, itu yang namanya kita anggap lihat sebagai satu case yang baru. Yang kemarin case-nya selesai. Ini saya belajar dari mana? Waktu itu saya nonton IG live Pak Niki Hogan sama Pak Tito Sulistyo. Di situ dia bilang, saya lupa exactly kata-katanya seperti apa, tapi Pak Tito bilang gini, ya anggap itu sebuah cerita baru. Yang kemarin udah TP, udah itu selesai, that's it. Sekarang kita buka posisi baru, ya udah. Nah, pandangan seperti itu meringankan perasaan kita, kayak nggak merasa lame, kalah gitu, enggak. Kan kita masuk posisi baru, yang penting nanti ketika kita jual posisinya tetap untung. Kita kan maunya setelah kita jual harga turun, terus kita buyback di bawah. Apa dinyana harganya naik terus. Ya udah, kalau kita lihat dia naik terus, kita coba beli lagi. Kalau misalnya nggak rela, ya beli dikit supaya masih tetap bisa ikutan. Itu tips saya buat Bu Mariana dan juga buat teman-teman gitu. Dan itu yang juga saya lakukan. Udah buyback, udah jual, dia naik lagi, ya beli lagi gitu. Dan ini adalah satu cerita yang baru. Itu yang bisa saya ceritain. Reno cuma bisa bengong lihat yang lain cuan lebar. Abis ini pasti ada gilirannya buat kamu. Ya, saya juga pernah bengong lihat teman-teman cuan lebar, apalagi dulu kalau ngeliat di grup pas yang ada cuan, wah huru hara, cuan segini. Kita kok belum cuan ya? Saya pernah ngalamin kayak gitu. Ya biasanya kalau udah kayak gitu, akhirnya saya mengambil tindakan supaya saya nggak tambah baper. Ya saya nggak lihat grupnya gitu. Ya udah, mungkin ini belum waktunya saya untuk cuan. Ya. Itu cara saya nggak tahu cara kamu, tips kamu gimana, tapi tips saya supaya saya nggak tambah baper, saya nggak tambah jadi liar gitu tradingnya, dan sabar nunggu. Siapa di sini yang punya posisi di Telkom? Itu Telkom adalah saham yang berbulan-bulan, yang lain udah naik kemana-mana ya, dari kemarin sejak Maret yang lain rebound, Telkom belum ya, sideways dia malah turun. Nah, Telkom itu saham yang apa ya, nggak boleh ngomong gitu. Itu saham kangguru yang dari kangguru malah jadi downtrend. Tapi hari ini teman-teman, giliran Telkom loh manggung udah dari kemarin ya. Jadi tinggal nunggu saatnya sih. Saya cuma mau bilang, kalau kamu pegang saham yang sehat, saham yang baik,
tenang aja, pasti nanti saatnya datang. Apalagi saham-saham blue chip ya, kamu tinggal perlu sabar aja sih. Teman-teman yang pegang Telkom dan yang ya itu rasanya hari-hari ini sudah bisa sedikit tersenyum. Bener nggak? Bener apa bener? Ya, live group nggak live, tapi nggak dilihat aja gitu. Saya nggak pernah live group sih. Ya paling ditendang, tapi nggak pernah live, ya paling nggak dilihat aja, karena untuk menjaga yang penting kan menjaga psikologi dulu gitu. Kalau kita perlu menyendiri dulu untuk kebaikan kita sendiri ya kan nggak apa-apa, nggak bisa. Nanti ketika udah nggak baper lagi ya tinggal tinggal baca lagi grupnya. Kan saya nggak live. Bagaimana cara menghilangkan grit? Dikelola kali ya. Fear dan grit itu kan ada di diri kita. Hilang sama sekali, saya nggak tahu juga sih. Tapi mungkin dikelola. Itu sih. Tunggu, saya harus lihat jam dulu nih. Jangan sampai 14. Oke, baru 20 menit ya. Nah ini ada lagi, Bu Mariana lagi nih. Kalau aku solusinya supaya nggak ke bawah arus, saya nggak mau lihat IHSG seharian. Itu dulu saya juga begitu. Ya, itu dulu saya juga begitu, nggak ngelihat IHSG seharian. Terus pernah nggak nangis-nangis? Ya pernah lah. Waktu itu habis cut loss, nangis, yang nangis. Jadi saya punya grafik juga, bagaimana menghandle psikologi saya dari yang nangis-nangis jadi nangis, terus cut loss nggak nangis, biasa aja gitu. Terus dari nggak mau ngelihat IHSG waktu merah, terus mulai dikit-dikit ngeliat gitu. Sekarang merah dalam ya dilihatin gitu kan. Jadi ada transisinya, ada prosesnya untuk psikologinya ini, nggak baperan negatifnya ini berubah ya. Itu ya tipsnya boleh Bu Mariana, itu juga saya lakukan, nggak ngelihat, tapi kalau sekarang diliatin, malah dicatetin, malah dibikin diary IHSG Linda. Dan semua pasti ada prosesnya ya. Oke. Untung jantung buatan Allah, kalau buatan manusia udah pecah. Ini lucu banget sih. HD.eri. Untung jantung buatan Allah. Nih saya screenshot dulu nih. Untung jantung buatan Allah, kalau buatan manusia udah pecah saat saham terjun bebas. Betul. Besok IHSG ada potensi koreksi seperti di diary IHSG Linda. Kalau ada koreksi wajar itu ada level-levelnya, dan kamu bisa ngelihat di situ level-levelnya di mana ya. Ini nggak bisa semua dibacain. Oke, kita akan ngobrol, jadi berarti kamu ngobrol sama saya lewat chat, jadi saya baca ini komen-komennya ya. ID Konsultindo sama Ci sampai sekarang masih disuspend, digoreng Sima. Wah ya itu deh. Kadang-kadang ada saham-saham yang jadi pertanda di portfolio kita, itu tanda pelajaran gitu, momen bahwa saham ini saya belajar ini ya. Turut bersedih juga untuk kamu ya. Pernah 2 bulan nggak bisa tidur karena friend. Wow, 2 bulan nggak bisa tidur, waduh, sengsara nih, kamu pasti kurang tidur. Lukman, live-nya disimpan nggak? Disimpan ya. Pernah sampai MC nggak, Ci? Nah ini kalau A.Fa.Andy pernah sampai MC. Kalau MC margin call. Kalau margin call itu kan di forex ya. Kalau di saham nggak ada margin call. Tapi waktu di forex dulu sebelum saya kenal saham, pernah margin call nggak? Pernah. Ceritanya ada di buku Why Women as a Trader and Men as an Investor. Di situ udah ada. Ya. Kalau trailing stop gimana tipsnya? Nah, saya udah bikin tuh video tentang trailing stop. Kamu bisa mampir ke YouTube
channel saya ya, untuk wi_ibet_chan. Ningsih, buyback takutnya kalau koreksi. Nah, gini, kalau buyback itu takutnya kalau koreksi. Nah, ini fear dan greed. Bener ya, yang tadi pas lagi naik greednya. Nah, ini fear, takut kalau koreksi. Jadi tetap ya waktu pas buyback kita balik lagi bikin trading plan. Kita mau di Ayun bisa sampai kemana gitu. Ya, Bu PB, kalau jadi aku lihat risk rewardnya Ci, kalau bisa dikejar tunggu besok-besoknya. Mulai dari cerita baru. Mantap. Ya, anti aja, barang bayang-bayang harga lama hilangkan, betul, itu kayak mantan. Ya udah selesai, kalau cerita sama dia udah selesai. That's it. Kita mulai lagi dengan yang baru. Kalau enggak, lihat-lihat terus yang lama, kan nggak bersyukur dengannya. Gitu ya. Oke, Cilinda kalau bangun tidur, HD titik Erik. Cilinda kalau bangun tidur sama apa yang harus dilihat? Lucu sih pertanyaannya. Saham apa yang harus dilihat? Semua dilihat, terutama saham-saham yang saya sedang punya dan pantau. Dan yang pasti lihat pertama IHSG-nya dulu. Kan saya mau bikin diary IHSG buat kamu. Setiap hari tuh pasti dilihat. Ya, Ci, saham itu kan ada ratusan emiten. Bagaimana cara kita filter? Ini dari AONE 2411. Ci, saham itu kan ada ratusan emiten. Bagaimana cara kita filter secara cepat pilih saham yang berpotensi? Secara cepat, maunya cepat sih. Kalau mau cepat, ya kamu pakai apps Fibo Princess. Enggak gitu. Itu bisa juga membantu. Tapi untuk filter secara cepat, kamu nggak bisa begitu kamu buka laptop atau begitu kamu buka gadget jam 9, deng, beli yang mana ya? Nggak bisa gitu. Itu makanya saya suka bilang bikin PR. Jadi kayak malam gini nih, besok market mau buka. Malam gini kamu udah lihat-lihat dulu mana yang besok mau diincar. Bukan besok jam 9 buka, terus kamu baru ngeliatin kiri kanan, lu beli apa gitu. Nah itu saya pernah nggak melakukan gitu? Pernah. Makanya saya bisa bilang kayak gini, kalau yang kayak gitu itu kamu akan galau gitu. Karena kayak orang mau lari tanpa persiapan. Ya kamu harus siap-siap dulu. Siapin peralatannya, jangan pas lari, oh ya lupa bawa topi, oh ya lupa bawa kacamata. Nah itu. Jadi malam-malam gini disiapin dulu. Filternya gimana? Pilih aja yang misalnya LQ45 atau misalnya yang saham-saham syariah gitu, saham-saham chip, itu aja. Itu tips saya buat kamu ya. Mungkin kalau mau yang cepet ya mungkin kamu bisa coba-coba apps Fibo Princess di Google Play Store ya. Melania, buyback terus turun. Ya pernah juga. Terus gimana ya kalau trading plan saya harus cut loss, saya cut loss juga. Bukan berarti saya nggak pernah kalah. Ya. Oke. L-Rights, Telkom saham buat orang yang penyabar banget. Banget ya. Tapi coba, orang sabar disayang Tuhan. Trader investor sabar disayang market. Dan saya hari ini bersyukur saya sabar di Telkom. Ya, Angela, saya Ci, abis TP hari ini naik kencengnya. Ya nggak apa-apa. Yang penting kan TP-nya tadi cuan. Ya kan? Yang penting kita cuan, udah itu aja. Oke, siap. Sahamnya orang, kalau saya cuan, gak pernah pamer Ci, jaga perasaan orang lain. Cakep. Saya pernah nulis gini, trading jangan nyakitin orang lain. Itu ada tulisannya di Instagram juga. Dan itu saya belajar dari almarhum guru saya yang kenalin Fibonacci. Trading, cuan, gak cuan, ya cool aja. Ini kan perjalanannya masih panjang. Hari ini cuan, besok mungkin bisa enggak. Gitu kan? Yang penting kalau lagi cuan jangan suka. Ya gitulah. Jaga perasaan orang lain. Aku setuju banget sama W1. Ini apa ya? W1, ya gitu deh. Winggis kayaknya. Ya. Fair juga Ci, sabar. Ibu Atina, saya Ci investor Telkom banget.
Sabarnya diuji banget di sana. Yes. Banget ya. Gitu. Telkom parah. Ya, emang. ICBP juga. Jadi gini, teman-teman. Oke, saya tadi udah bilang di grup, ya, saya udah bilang nih di grup Telegram Vivo Princess bahwa malam ini saya akan kasih tips, ya. ICBP juga ini anti ZA, ICBP juga manggung setelah sideways lama. Nah, saya mau cerita kenapa sih saham tuh sideways lama gitu, ya. Kemarin saya lari. Hari Minggu saya lari, dan setelah itu saya ketemu sama teman-teman. Nah, mereka ngobrol kalau lari gimana-gimana. Akhirnya sampai saya ngebuka grafik. Jadi pas lari itu kan disimpan ya datanya di jam, dan itu bisa dibuka. Dan grafik lari saya itu kelihatan. Nanti saya akan share ya grafiknya di grup, di IG story juga saya akan share kayak apa grafiknya. Grafiknya itu 1 kilo pertama flat. Saya tuh jalan kaki, ya karena lari jam 5:30 telat bangun, ya biasanya 5:30 udah mulai lari, ini jam 5:20 saya baru bangun, berarti kan badan saya belum siap, jadi saya jalan kakinya ambil lebih lama, dan saya waktu itu jalan kakinya 1 kilo, setelah lewat 1 kilo saya baru mulai lari dengan kecepatan yang biasa sampai di kilometer terakhir. Waktu teman-teman dasar trader ya, waktu teman saya itu melihat grafik itu langsung bilang gini, breakout nih, iya sebelumnya kan sideways. Jadi waktu sideways sebenarnya saya sedang mengumpulkan tenaga. Saya lagi bikin badan saya ini panas. Baru bangun tidur gitu. Mata juga masih lengket. Jadi saya jalan untuk bikin badan saya panas. Dan akhirnya baru setelah panas saya mulai lari. Nah kayak gitu. Jadi kalau saham-saham sideways, ya emang menguji kesabaran kita. Karena itu. Asal sidewaysnya gini dong. Ini bukan sideways. Ini downtrend. Kalau sideways kan gini. Ya, saya kan begini. Grafiknya begini nanti kamu lihat. Ya, besok masuk apa? Peace. Ayo kamu bikin PR. Idih. Oh, pada request saham? Enggak. Hari ini kita ngobrol baper. Ya, KSP ada Melani Dewi. KSP belajar apa aja ya, Ci? KSP itu kelas saham pemula. Jadi belajar pemula belajar analisa teknikal untuk pemula supaya survive di market yang pemula aja. Oh, Ibu Sinta, meditasi, Bu, jadi bisa tenang, kalem, bisa belajar menerima, boleh juga, gitu, ya, boleh juga. Kira-kira dari Ricky Yulian Santoso, kira-kira berapa lama IHSG kembali ke level 6.400? Wow. Kalau ditanya time nih, kira-kira berapa lama? Nggak tahu Pak saya, ya. Tapi pasti sih kembali ke situ. Ya. Ada IMD Kisugi. Kalau boleh tahu Cici ada invest long term juga atau full trading? Dua-duanya ada. Ada invest long term, ada full trading, dan akunnya dipisah. Ya, kalau enggak nanti campur aduk kayak es campur, kepalanya pusing. Oke. Kapan ya koreksi secuil paling? Ini Angela, kapan ya koreksi secuil? Ini nih suara-suara yang tinggalan kereta atau belum punya barang ya, atau habis beli pengen masuk lagi, ini nih suara-suaranya nih. Ada pertanyaan, Ci, window dressing itu gimana ya? Yaitu saham-saham yang pada naik itu ya, rally seperti itu ya. Terus ada lagi, ini lagi bebersih porto Cilinda. Nah, mau mulai baru nih, tips and triknya gimana? Oke, pilih aja yang blue chip dulu, ya, itu dulu. Terus, kalau saya sih pasti ada satu saham bank di porto saya, gitu, ya. Pokoknya pilihnya yang blue chip. Kalau kamu bingung, kamu cari data indeks LQ45 itu isinya sama apa aja, nah kamu boleh pilih dari situ, ya. Oke, ada lagi questionnya, gimana caranya menghindari senang beli saham terus dan nggak tahu kapan harus berhenti? Ini agak bingung, gimana caranya menghindari senang beli saham terus dan nggak tahu kapan harus berhenti? Senang beli saham ya boleh,
harus berhenti, ya kalau lagi udah nggak punya duit ya berhenti, jangan pakai ngutang. Kira-kira gitu jawaban saya. Ya, gimana caranya memanage trading for living? Jujur, saya trading bukan untuk living. Trading ya untuk trading untuk keperluan pribadi saya. Living itu maksudnya makan, bayar listrik gitu, bayar anak sekolah itu enggak, itu kewajiban suami saya. Ya, kalau yang saya tahu trading for living berarti kamu harus punya dana cadangan untuk menghidupi 1 tahun ke depan. Jadi dana cadangan ini dana di luar trading. 1 tahun ke depan di luar dari dana yang kamu mau tradingkan itu dulu. Itu sih yang saya tahu ya. Oke, gini ya. Jadi untuk pemula harus belajar apa? Ini Christine. Pemula itu belajar, kalau kamu memilihnya untuk trading, maka pemula itu belajar analisa teknikal sih itu harus ya. Oke, teman-teman, malam ini kan kita belajar buffer into power ya. Jadi buffer itu kan singkatan dari bawa perasaan. Jadi kita tuh perasaannya kayak roller coaster, naik turun ya. Nah sekarang gimana sih caranya perasaan kita ini nih supaya nggak lelah hayati gitu ya, supaya tradingnya juga jadi enak. Itu kan tadi kita udah bicara ya bagaimana ngelola perasaan itu. Pertama kita harus mengenali dulu diri kita sendiri ya. Setelah itu kita mengenali kondisi-kondisi yang bikin kita jadi baperan ya. Nah teman-teman untuk menjadi lebih baik pasti perlu proses, itu satu. Dan kedua yang saya mau bagi tipsnya, bagaimana menggunakan baper menjadi power ya, itu teman-teman gini, saya pengen kasih latihan bahwa perasaan itu bisa kita asah. Perasaan itu bisa kita asah untuk menjadi sebuah kekuatan. Oke. Besok saya minta teman-teman coba jalan kaki ya, coba jalan kaki. Lalu teman-teman mulai merasakan ketika tanah yang teman-teman pijak itu mulai naik, itu rasanya kayak apa? Atau tanah yang dipijak itu mulai turun, itu kaki teman-teman ngerasanya kayak apa? Ya. Nah, perasaan itu kamu rekam, terus kamu coba melihat tanah pergerakan harga. Ngelihatnya di mana? Ngelihatnya di grafik. Ya. Ngelihatnya di grafik, dan kamu rasain ketika kamu melihat grafik harga ya teman-teman, yang biasa saya share di IG story, yang biasa saya share di Telegram channel atau Telegram group, kamu rasain, kamu liatin selangkah demi selangkah pergerakan harga itu. Dan kamu ingat-ingat, ketika kamu melihat pergerakan harga itu, kamu ingat-ingat rasanya ketika kamu menapak tanah yang lagi nanjak, itu kakinya berasanya seperti apa. Nah, itu tipsnya. Ya, jadi kalau kamu mau tahu harga yang naik itu rasanya kayak apa, baunya kayak apa, kamu harus mulai ngerasain dulu. Tanah yang lagi naik itu rasanya kayak apa. Ya, jadi besok cari deh tuh tanah yang naik turun. Bolak-balik rasain. Ini bukan pakai ini. Saya minta pakai indera perasa, ini itu kaki. Ya, bukan di sini, tapi di kaki, telapak kaki, kulit kamu ngerasa. Seperti apa ketika saham nanjak? Seperti apa ketika sahamnya itu turun? Jadi kita bisa ngerasain bukan cuma apa kata orang, tapi kita bisa tahu kalau mau naik baunya kayak apa sih? Kalau mau turun baunya juga kayak apa, dan kita bisa tahu. Nah, teman-teman, itu tipsnya ya. Jadi mau nggak mau, kita semua harus melihat grafik harga. Kita semua harus melihat pergerakan harga itu ya. Oke. Ada lagi nih. Oke. Ini kalau yang tren IHSG kita bacanya, kita hari ini ngobrolnya baper nih ya.
Oke, ada yang nanya, Ci, pernah nggak selalu kalah di emiten tertentu? Cuannya selalu di emiten lain. Pernah. Kayaknya kalau sama yang ini salah melulu ya masuknya. Ya udah, berarti berarti tinggal ganti saham, kan saham banyak, ada 600. Kalau di sini nggak cocok, ya udah berarti saya tidak bisa mengerti dia. Ya kayak sama orang aja. Kok kalau sama nih orang bawaannya kayak nggak cocok dulu ya, udah dicoba untuk mengenal segala macam, tapi kenapa miss mulu ya, kita kan harus mencoba gitu. Tapi kalau kayaknya nggak nyambung, ya udah, kan ada banyak yang lain gitu. Itu sih pernah ngalamin. Doni, Cici harusnya pakai baju hijau supaya IHSG naik. Jarang saya pakai baju hijau. Kalau baju merah itu bikin semangat. Yeah. Ya, oke. Ini waktunya tinggal berapa ya? Ini kayaknya waktunya tinggal mungkin 10 menit lagi ya. Oke. Ada lagi yang mau curhat? Waduh, ini ada yang nanya gold. Lukman, apakah teknikal menggambarkan news yang akan datang? Teknikal itu kita bisa mengantisipasi sih, ini udah ada di area mana. News biasanya kalau kayak price discount everything, itu adalah salah satu prinsip dari Dow Theory, price discount everything. Jadi segala sesuatu itu udah tergambar di market. Ya. Itu yang bisa saya jawab untuk teman-teman. Oke, besok merah, kayaknya pakai code merah. Josephine Iin, Bu, kalau misal modal 100 juta, maksimum pegang berapa macam saham? Kamu bisa mengawasi berapa macam saham. Itu aja. Kayak saham itu kayak punya anak. Kalau misalnya kita ibu baru, langsung dapat anak kembar 3, kan ribet. Ya bingung, baru mulai trading. Bingung ya, bagaimana merhatiin 3 anak. Tapi kalau misalnya udah lama, ya merhatiin 3 anak, kita udah tahu sela-selanya apa aja yang mesti diperhatiin. Kayak gitu juga. Kalau 100 juta, mungkin ya kalau misalnya baru, ya jangan lebih dari 5 saham gitu. Tapi kalau misalnya itu kan nggak ada patokan. Senyamannya kamu membaginya seperti apa. Fonda Sahuleka, Ci, dari pertama terjun ke dunia saham butuh berapa lama bisa analisis sendiri dan percaya diri untuk ambil posisi? Oke, saya mau bilang, saya ini adalah pembelajar yang lama. Ya, saya mulai kenal saham 2009. Akhir pula. Terus beruntungnya 2009 kan lagi naik ya, jadi gampang cuan, tapi terus pas begitu amburadul ya, segala macamnya acak-acakan. Nah, saya adalah bukan fast learner, tapi saya tuh belajarnya lama. Kenapa? Karena waktu saya masuk ke saham, saya baru punya bayinya umur 9 bulan. Ya kan nggak bisa belajar itu jadi prioritas saya kan adalah mengurus anak, punya bayi waktu itu. Jadi saya belajarnya lama karena itu memanage waktu lama banget gitu ya. Terus begitu udah lama, yang dibelajarin banyak, bingung, belajarnya langsung banyak, bingung mana nih. Ternyata analisa teknikal itu luas yang mau dipelajarin, kayak puzzle, acak-acakan, bingung mana yang mau dipelajarin. Jadi butuh banyak sekali waktu. Akhirnya saya menyusun puzzle itu. Oh, yang dipelajarin ini dulu, terus ini dulu, terus ini dulu, terus ini dulu. Oh, terus baru begini. Ya, nggak nyampe 10 tahun sih. Di atas 5 tahun udah mulai mendingan ya. Dan saya waktu pertama-tama, ini jujur, waktu pertama-tama pun pasti sama lah, kena pom-pom, terus langganan berbayar, stok, sampai akhirnya satu titik nggak bisa hidup saya begini terus, nggak bisa trading saya begini terus, saya harus belajar. Dan itu untuk menjadi percaya diri,
saya harus mulai memaksa untuk analisis sendiri. Karena kalau nggak mulai analisis sendiri, percaya dirinya nggak muncul. Nah, itu makanya kalau di grup saya nggak akan pernah bilang, kamu beli ini, kamu beli itu. Enggak. Saya akan kembalikan balik. Jadi kalau nanyanya cuma, Ci, beli apa? Enggak, saya nggak akan jawab. Tapi kalau ini gimana menurutnya? Dan kamu harus punya pandangan kamu sendiri. Jadi saya pengen teman-teman yang belajar di grup itu uh, timbul PD-nya. Teman-teman yang ikut online kelas saya juga timbul PD-nya. Mereka ngerti kenapa harus beli, kenapa harus jual. Bukan karena kata saya, tapi mereka bisa menemukan alasannya sendiri. Gitu. Ya. Oke. Cara bedain orang lagi pom-pom atau benar-benar share analisa gimana? Ya mau nggak mau, kamu harus mengerti grafik. Ya biasanya saya akan buka grafik, saya akan lihat, ini memang sahamnya memang mau naik gitu. Atau ini jahat nih, ini sebenarnya mau turun, tapi pom-pom nih supaya orang-orang masuk dia keluar. Nah itu mau nggak mau harus buka grafik untuk lihat itu. Ya, oke teman-teman, waktunya udah mau habis. Saya akan tutup dengan satu kata-kata bahwa baper itu, bahwa perasaan itu bisa bikin lelah hati nih. Tapi kita bisa pakai perasaan kita bisa pakai yang sensitif yang ada di diri kita ini, kita bisa rubah untuk menjadi kekuatan. Pakai perasaan itu untuk kita bisa lebih mengerti saham yang kita lagi incar. Kita resapi seperti kita mengerti seseorang. Seperti kita ngerti, oh dia lelah lagi turun, oh dia lagi mengumpulkan tenaga untuk naik. Oh kalau saham yang penting ini saya bicara saham yang kuat ya, yang baik ya, gitu. Jadi sekalipun dia lagi turun macam Telkom gitu ya, ya udah berarti kita harus nunggunya sampai di mana, ada level-levelnya, dan level itu saya sebutkan. Selama dia masih berada di sini maka dia akan begini gini biasanya seperti itu. Jadi ada satu level-level yang akan kita tahu batas-batasnya sampai di mana, dan mau nggak mau untuk bisa tahu itu, mau nggak mau harus mengupgrade diri. Ya, mengupgrade diri dengan ilmu, dengan belajar. Nah, itu aja teman-teman. IG Live-nya pokoknya semua pasti bisa. Ya, kita rubah baper jadi power. Oke, daripada IG-nya langsung putus, mendingan saya yang end IG Live-nya dulu. Semoga sharing malam ini bisa menguatkan teman-teman semua, bisa bapernya berubah jadi power. Ya, latihan jalan kakinya nanti ceritain ya di Telegram group, di IG Story cerita. Coba kalau udah jalan kaki, apa sih yang kamu rasain waktu naik, waktu turun? Oke, sampai jumpa semuanya di IG Live berikutnya. Bye.